mahasiswa selamat berdiskusi dan diharapkan dapat menyimak materi yang akan Diskusi yang akan kita lakukan hari ini akan memperkaya wawasan harta. Brand kita sebenarnya ada 4 ini teman-teman. Kalau partner saya pakai Archicad. Kita launching produk tapi nggak pakai keramik. Kita pakai fashion show. Lebih ke pendekatannya pasif design. Ya alam sekitar lah, supaya tidak Solusi ya teman-teman, menawarkan solusi. Waktu di tempat magangnya, Karena kebetulan di perusahaan yang nggak ada arsitek, belum Di maintenance karena memiliki pori-pori yang Terus untuk apalagi untuk acara yang tadi, acaranya mantap banget, membuat menghadiri UTRI gitu untuk membuat acara ini gitu ya. Terima kasih banyak khususnya kepada Mentor Kang Indra. Tadi alhamdulillah sangat membuka wawasan mengenai material khususnya, terus mudah-mudahan acara-acara ini bisa rutin diadakan di Universitas Unpad. Meyakinkan ya kayaknya. yes, tepuk tangan dong. ditunggu lagi acaranya di kampus kami Universitas Kebangsaan Republik Indonesia. Keren, sukses selalu. Kepada Civitas Academy, kepada para profesional, bersama Mind Talks, kita akan menyisir ruang visual dan ruang dengar Anda. Teman-teman, ini cuma satu kasus yang nanti bisa dikembangkan di obrolannya. Kita bicara arsitektur yang sering kontradiktif dalam menjaga lingkungan. Ini kontradiktifnya apa dulu kita lihat ya. Bobot proporsinya tetap kita lihat. Ini proyeknya di Dubai, Burj Khalifa, dia digadang-gadang menjadi gedung tertinggi gitu. Kemudian di kasus ini masalahnya adalah apa? Produksi beton. Jadi dia banyak menggunakan komposit lah, istilahnya beton. Bangunannya ikonik nih, mencerminkan kemajuan atau future gitu kan. Tetapi ada item-item yang memang nggak bisa dicegah. Tadi ya, ada environmentalnya yang memang harus terkorbankan. Case nomor 2. Biasanya selain tadi masalah bahan, ini adalah masalah design over the top. Design over the top ini seringkali dianggap boros energi karena banyak mempergunakan glass, kaca gitu. Nah, masalah dari design over the top ini, skyscraper mungkin istilahnya, seringkali memicu boros energi, terutama karena AC jadi lebih banyak, begitu ya. Nah, kontradiksinya adalah menonjolkan memang secara inovasi desain, tetapi secara prinsip keberlanjutan ini agak-agak bertabrakan, ya. Kita ini tidak berbicara yang sempurna, kita berbicara selalu ada pro dan kontranya dari bangunan-bangunan yang megah ini. Item berikutnya yang sering digadang-gadang menjadi material sustainable adalah mengeksploitasi dari material lokal. Contoh di gambar banyak pakai kayu ataupun pakai bambu. Bambu belakangan ini ya Ji ya, lagi tren gitu ya, dipakai di mana-mana kan. Nah, banyak proyek nih terutama daerah tropis yang mulai mengcombine. Tapi di satu sisi kalau ini semakin eksplosif penggunaannya, apa yang terjadi? Ekosistem juga akan berubah. Karena berapa banyak tuh pohon bambu dipotong-potong. Jadi bukan masalah penggunaan. Masalahnya kalau kita lihat dari kasus ini, bagaimana setelah dibuka apakah siap ditanam yang baru enggak? Nah, dari bacaan ini kayaknya sampai dia berani nulis tetapi memicu kerusakan ekosistem. Artinya siklus untuk tebang dan tanam itu mungkin belum sinergi gitu. Nah ini dari sisi eksploitasi material. Lanjut lagi case-nya berikutnya. Material daur ulang. Ini kadang dianggap tidak praktis. Seringkali mahal, sulit. Dan terkadang kalau sudah mahal, sulit tuh artinya hari ini bisa ada besok tidak ada. Karena biasanya ini banyak sekali menggunakan raw bahan-bahan alami. Bahan-bahan alami tergantung cuaca. Cuaca hari ini dengan ada climate change berubah-ubah gitu.
Nah ini terbukti kok dari beberapa sumber energi yang renewable pun belum bisa sustain. Nah kemudian material berteknologi, di sini ada itemnya. Ini banyak menggunakan material komposit. Nah ini memang di satu sisi kontradiksinya menciptakan solusi yang canggih untuk meningkatkan jejak karbon. Masalahnya adalah proses produksi yang boros energi dan kadang-kadang pada material berteknologi ini belum tentu materialnya dapat didaur ulang. Nah ini udah berapa item tuh tadi yang disebut. NEOM, ini proyek di Saudi, ini prakarasanya Pangeran Saudi ya. Dia lagi membuat proyek ini dan ngambilnya hampir 500 billion dollar. Dia kayak semacam reklamasi aja ya. Ini dalam rangka Saudi Arabia itu kan mulai antisipasi terhadap decreasing oil. Makanya dia mau swifting membuat sebuah kota, kotanya bisa dilakukan perdagangan. Kayak Singapura, London dan lain-lain. Dia membuat proyek ini. Proyeknya mercusuar. Masalahnya skala besar dan mengubah ekosistem lokal secara masif. Artinya ada kemungkinan bisa dilihat dengan proyek sebesar ini ada ekosistem existing nggak nih yang terganggu. Kontradiksinya di berita-berita diklaim ini ramah lingkungan. Tetapi dampak pada habitat lokalnya bagaimana? Ramah lingkungan materialnya. Tapi pada saat bicara ramah lingkungan seutuhnya, pada saat tadinya ada burung-burung mungkin di situ ya, pada saat ada demobilisasi bisa dilakukan. Ini ada satu ilmu yang gue pelajari dulu waktu gue berkarir di korporat. Ini bisa dilakukan kalau seimbang dengan yang disebut konsep biodiversity. Memindahkan satu ekosistem dengan menciptakan satu titik lain untuk jadi ekosistem. Nah, di project ini belum dapat pemberitaan apakah dia melakukan biodiversity atau tidak. Tapi kalau kita bicara dampak pada habitat lokal, biodiversity itu patut teman-teman pelajari. Ini yang di Afrika, sama juga. Masalahnya kurangnya adaptasi terhadap iklim lokal meningkatkan konsumsi energi tinggi. Kontradiksinya mempercepat pembangunan tetapi merusak budaya dan lingkungan lokal. Jadi artinya mungkin dari yang existing ini ada satu budaya existing yang terganggu ya dengan adanya calon pembangunan. Tapi kan kita nggak tahu setelah bangunan ini nanti dibangun apa dampak positifnya gitu ya. Ini dia bangun resort, banyak sekarang resort mahal di situ. Apa yang terjadi dalam rangka pariwisata ya ini ya. Dalam rangka pariwisata pasti ada yang terkorbankan. Membangun ini ke tengah-tengah sini pasti ada terumbu karang yang harus dikorbankan. Ada penggerak, tapi di satu sisi dia dapat menggerakkan ekonomi pariwisata nih kontradiksinya. Nah permasalahannya dari menggerakkan ekonomi pariwisata ini berapa banyak return yang bisa didapat untuk mengganti kerusakan ekosistem. Ini untuk bahan pemikiran kita ya. Supaya nanti menjadi arsitek yang punya rasa. Ada yang tahu proyek apa ini? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dadu Muhammad Hakim dari Angkatan 23. Kalau nggak salah ini mega projectnya IKN. Sama beberapa sempat lihat-lihat di sosial media dan lain-lain. Emang apa sih cirinya desain IKN? Sampai lu bilang ini IKN? Ayo. Kurang tahu sih kalau itu. Tapi lu yakin ini IKN ya? Iya, karena beberapa kali lihat di sosial media aja. Oke. Kali ini karena saya tadi udah nanya kontradiksinya apa berdasarkan pemikiran kita ya. Saya mau dari teman-teman berani untuk bicara dari beberapa sisi positif dan negatif, optimis dan pesimis apapun terhadap proyek IKN. Nah ini kan ada kontradiksi, apa dia masuk desain over the top enggak? Dari segi eksplorasi material lokal, atau dari segi material daur ulang, atau dari segi material teknologi tinggi, atau pembangunan infrastruktur pariwisata, atau urbanisasi yang mengabaikan konteks lokal. Kasih satu opini di antara 8, pilih satu topik untuk kalian beropini. Menurut saya dengan mega pembangunan ini mungkin merusak ekosistem, apalagi penambangan hutan
Berarti hutan-hutan yang ada di Kalimantan harus dikorbankan untuk pembangunan megaproyek ini dan itu dapat berdampak besar untuk kualitas udara di Indonesia yang merupakan Indonesia mungkin bisa dibilang salah satu paru-paru dunia juga kan? Siap. Ada hal positifnya dari hal ini terhadap kontradiksi? Mungkin hal positifnya ya dapat pengembangan pariwisata dan lain sebagainya. Namun menurut saya masih terlalu banyak dampak negatifnya untuk Indonesia ini. Mantap, kamu berani berbicara. Good. Saya mau memberikan analogi, misalnya ada di kendaraan misalnya motor dengan kuda, mana yang lebih maju di antara kedua itu? Tentunya kan motor yang lebih maju gitu. Tetapi kalau dari lingkungan gitu, lebih ramahnya itu pakai kuda. Sedangkan jikalau kita pengennya maju itu pasti pakai motor. Tapi dampak negatifnya itu pasti ada polusinya gitu. Mungkin dari kata-katanya juga sudah menuju kepada negatif ya. Eksploitasi itu memanfaatkan secara berlebihan. Seperti yang dikatakan Bung Dario dari Angkatan 23, akan merusak lingkungan. Dan sudah terjadi beberapa pro kontra ya dengan masyarakat lokal juga, kayu-kayunya pada di depan dan yang lainnya itu akan merusak lingkungan juga. Eksploitasi material lokal itu sangat negatif lah Pak ya, buat IKN. Hal positifnya? Hal positifnya mungkin peningkatan ekonomi juga ya Pak. Mungkin kan ada yang sebagian dibeli juga bagi masyarakat lokal untuk menjualnya juga ya. Gitu. Siap, terima kasih. Akibat dari mega project IKN ini, yang pertama ada dampak positifnya, yaitu menjadi salah satu kota yang mungkin nantinya akan maju di negara Indonesia. Kemudian akan tetapi dengan kemajuan kota tersebut menjadikan penurunan local wisdom yang berada di Indonesia, seperti penurunan adat istiadat, kemudian kebiasaan di daerah tersebut gitu Pak. Terima kasih. Hal positifnya apa yang kamu lihat? Hal positifnya yaitu menjadi sebuah kota maju yang berada di Indonesia Pak. Saya kembali ke panelisnya, ke speakernya. Kalau dari saya mungkin dari pengen infrastruktur pariwisata ya. Karena dengan adanya bangunan baru, ibu kota baru akan mengangkat nilai dari sekitar. Nilai entah itu dari nilai jual, nilai ekonomi dan lain sebagainya. Jadi ekonomi di sekitar area tersebut pun ikut terangkat. Itu positifnya. Karena pasti nantinya juga akan banyak berdatangan orang-orang ke sana yang akan membuka lapangan kerja baru dan lain sebagainya. Cuman mungkin dari sini juga harus ada impact yang mungkin kurang baik juga dari sisi alih fungsi dari lingkungan. Yang tadinya hutan seperti dikatakan tadi bisa jadi salah satu ladang paru-paru oksigen dan sebagainya, dialih fungsikan sebagai bangunan. Jadi mengurangi lahan hijau. Nah mungkin dari contoh ini as a arsitek, balik lagi kita bisa lebih cermat dalam memprioritaskan mungkin poin-poin apa aja yang akan dituju. Karena arsitektur itu ada bukan untuk menyebabkan masalah, karena arsitektur ada untuk sebuah solusi. Arsitektur korelasinya dengan lingkungan sama dampaknya ya, berarti globalnya. Jadi arsitektur itu bukan cuma sekedar menjembatani manusia dengan lingkungannya, tapi arsitektur adalah wujud fisik sebagai wadah manusia buat berinteraksi. Artinya apa? Nantinya akan menata masalah sosialnya, jasmaninya sama psikologisnya. Nah, arsitektur di sini mungkin lebih luas ya. Larinya bisa ke perencanaan kota, interior, arsitektur bangunan itu sendiri, furniture, sampai produk. Nah, semua itu adalah tanggung jawab kita sebagai arsitek buat supaya lingkungan ini dampaknya bisa kita minimalisir.
Itu karena satu daerah contohnya bisa dibilang maju, itu kan biasanya dilihat dari kondisi arsitekturnya. Nah, wajah kota lah kasarnya gitu. Nah, kita sebagai arsitek tuh berperan penting, jawab penting untuk menjaga lingkungan alamnya. Dan memang belum semua terkupas secara detail karena waktu. Tapi nggak usah khawatir. Karena bersama dengan himpunan mahasiswanya, dengan program studinya, kita sudah punya niatan agar diskusi-diskusi dengan Mind Talks ini bisa kita lanjutkan terus ya Bu ya. Saya tidak mau menyimpulkan apapun mengenai pembicaraan hari ini, tapi banyak sekali prinsip, banyak sekali advice, banyak sekali pandangan yang dikeluarkan oleh Kadenta pada hari ini. Give some love, Kadenta. Ada pandangan, masukan berdasarkan pengalaman yang diberikan oleh Kak Panji Aryo. Give some love buat Kak Panji. Dan tanpa diduga banyak masukan, banyak pendapat yang berani kalian ungkapkan dari mahasiswa UKRI. Give some love. Saya hanya akan menyentuh titik yang mungkin nggak ada di poin ini, yaitu mengenai humanis. Mengenai pro dan kontra tadi dari semua pendapat saya setuju. Tapi saya yakini niatan dari ini semua, walaupun 1 titik, 2 titik, 3 titik, kita yakin ada seseorang yang berada di sana yang sedang memimpin kita mencoba untuk yang terbaik buat rakyatnya. Sekali lagi, tetap selalu bersemangat, tetap selalu berinovasi, terus untuk memberikan warna dan makna bagi Republik yang kita cintai. Sampai ketemu lagi UKRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arsitektur